Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa nafa'ana wa nafa'ani fi daraini amin. Bagian berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa antuhibba lan yen demen sapa sira Rabbaka ing pangeran sira aksara ingkang luwih akeh mimma habbatika tinimbang demen sira liwalidaika maring wong tua loro sira walinafsika lan maring awak dewek sira wa tuhibba lan demen sapa sira aidan hale mali jami'a malaikatihi ing sekabehane pira-pira malaikat wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah jami'a malaikatihi ing sekabehane pira-pira malaikate Gusti Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah wa anbiya'ihi lan pira-pira nabine Gusti Allah wassalihin lan pira-pira wong kan padha bagus kabeh min ibadihi saking pira-pira kaulane Gusti Allah li'annahu karna satune Gusti Allah li'annahu karna satuhune Gusti Allah ta'ala alaihi Gusti Allah iku yuhibbuhum demen sapa li'annahu karna satuhune Gusti Allah ta'ala alaihi Gusti Allah iku yuhibbuhum demen sapa Allah ing kabeh wa antuhibba dan kalian harus senang, harus cinta kepada siapa? Rabbaka, terhadap Robnya kalian, yaitu Gusti Allah. Melebihi cintanya kamu mimma habatika walidaika walinafsi, melebihi cintanya kalian kepada kedua orang tua dan melebihi cintanya kalian kepada diri sendiri. Cintanya kalian kepada Allah harus di atas segala-galanya. Tidak boleh menomorduakan Gusti Allah. Allah adalah zat yang harus diutamakan, yang harus diistimewakan. Ketika kita melakukan sesuatu hal, kita harus mengingat Allah. Bahkan ketika manusia mau melakukan sesuatu apapun dari pekerjaan yang baik, maka disunnahkan dia mengucapkan kalimat untuk mengingat Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Karena apa? Ketika orang itu melakukan sesuatu pekerjaan tidak mengingat Allah, maka dia termasuk orang yang rugi, karena termasuk orang yang abtar, tidak melebih, tidak mempunyai nilai lebih. Kalau hewan, dia itu tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai anak, sehingga disebutnya abtar. Maka ketika mau melakukan apapun harus mengingat kepada Allah, harus ingat kepada Allah. Maka diawali dengan biasakan kalian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena itu adalah merupakan ayat, sebagian ayat yang ada dalam suratul Fatihah, dan sebagian dari ayat yang ada di suratul Fatihah yaitu termasuk ayat yang pertama ketika orang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan mendapatkan pahala sama halnya dia membaca suratul Fatihah. Barang siapa yang membaca suratul Fatihah, sama hanya dengan membaca seluruh bacaan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, sama hanya dengan membaca kitab-kitab suhuf-suhuf yang jumlah dari kitabnya itu ada 104 kitab digabung dengan suhuf-suhuf, dikumpulkan dalam Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah dikumpulkan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika orang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, sama hanya dengan membaca Al-Quran, karena kumpulan makna terkandung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan lagi dalam Bismillah, kalimat Bismillah, yaitu mengingat Allah dengan mengatakan aku selalu mengingat Allah dan aku mengerjakan sesuatu hal hanya karena Gusti Allah. Jadi cintanya kita kepada Allah harus melebihi cintanya kita kepada kedua orang tua. Cintanya kita kepada Allah harus melebihi cintanya kita kepada diri kita. Allah segala-galanya, Allah yang maha kuasa, Allah yang menjadikan kita seperti ini adanya, dan Allah dan yang memberikan ilmu, dan Allah dan yang mengetahui, Allah dan Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, Allah dan Al-Hayyat yang memberikan kehidupan. Maka kita harus selalu mengingat Allah. Wa tuhibba aidan, dan begitu juga harus cinta jami'a malaikatihi, terhadap semua malaikat-malaikat Allah. Adanya malaikat begitu banyak, banyak sekali, hitungannya banyak. Yang harus kita ketahui yaitu malaikat yang 10, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, terus Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Raqib, Atid. Kita harus tahu dan mengimani. Juga kita harus yakin bahwa malaikat itu ada, dan malaikat yang tidak pisah dengan kita fi kulli waqtin, setiap waktu, dimanapun kita adanya dan kapanpun kita adanya. Ketika apapun kita adanya, ada malaikat yang selalu mengikuti kita, yaitu malaikat apa? Malaikat Raqib Atid. Itu malak katibain, malaikat yang suka mencatat apa? Amal-amal baik dan amal-amal jelek kita. Ketika kita melakukan kejelekan, maka ada catatannya. Ketika kamu gosok, ada catatannya. Ketika kamu melanggar,
ada catatannya. Ketika tidak taat kepada Allah, ada catatannya. Ketika kamu menjalankan semua perintah Allah, ada catatannya. Semua manusia itu tidak lepas dari pandangan Allah, tidak lepas dari catatan yang dicatat oleh malaikat. Maka kita harus lebih hati-hati, harus lebih hati-hati bersikap, bertingkah laku. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita, di diri kita ada sosok yang selalu mencatat dan mengintai apa yang dikerjakan oleh kita. Wa rusulihi, dan cinta kepada rasul-rasulnya Allah. Harus cinta kepada utusan-utusan Allah. Dan Nabi yang dibarengi dengan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Dan jumlahnya ada berapa? 313. Kita harus mengimani semua itu. Dan wajib bagi orang yang iman dan mukallaf, dia mengetahui adatnya para nabi, adatnya para rasul. Ya, yang berapa? Yang 25. Nabi dan Rasul ada 313. Yang harus diketahui berarti berapa? 25. Dari mulai Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kan pernah ngaji Aqidatul Awam. Gimana? Hum Adamun Idrisun dan harus ingat bahwa Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui ada berapa? 25. Ada berapa? 25. Sebagaimana yang kita telah pelajari di dalam kitab Aqidatul Awam. Adamun Idrisun harus paham. Ketika kamu ngaji baik ngaji Jurmiyah, siapa yang mengarang kitab Jurmiyah? Syekh Muhammad Syekh Daud Asam. Ketika kamu ngaji kitab Al-Umriti harus paham Syekh Muhammad Syarafuddin Al-Umriti. Ketika kamu ngaji Aqidatul Awam harus paham yang mengarangnya adalah Syekh Muhammad Al-Marzuki. Ketika kamu ngaji Al-Ala harus paham ya Al-Ala itu ya. Al-Ala siapa? Azharuddin. Ya, harus paham. Ya, terus ada lagi Jurmiyah Jawan siapa? Syekh Mahmud. Siapa? Mahmud. Ya, boleh. Harus paham. Harus paham. Ya, cinta kepada Rasul-Rasulnya Allah dan mengetahui kepada adat-adatnya Rasul dan Nabi, dan cinta kepada Nabi-Nabinya Allah, wassalihina, dan cinta kepada orang-orang yang saleh, menyia-nyiakan untuk mengagungkan beliau, mengagungkan mereka, harus selalu ikram, memuliakan, jangan sombong, jangan besar kepala.
kita harus menunduk kepada orang-orang yang soleh. Kita harus memuliakan orang-orang yang soleh. Dari golongan siapa? Min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Maka kita harus ikram, harus memuliakan, harus mengagungkan. Maka akhlak tidak boleh ditinggalkan kepada siapapun. Jangan pun ke orang soleh, ke orang biasa pun, akhlak harus dijaga dan harus dipraktikkan. Kalau kamu berhadapan dengan orang soleh, tolong kamu tundukkan kepala, tawaduklah kalian. Tidak boleh kamu su'ul adab. Karena apa? Karena orang soleh adalah orang yang dekat dengan Allah. Ketika orang itu dekat dengan Allah, maka doanya akan makbul, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita dekat dengan orang soleh, maka hati kita akan hidup. Hati kita akan hidup. Karena sebagian dari tambahnya hati apa? Sebagian dari obatnya hati adalah kita harus mau duduk dengan orang-orang yang saleh. Tambah hati iku lima perkarane, maca Quran angan-angan sama mau bergabung, mau mengikram, mau duduk dengan orang-orang yang soleh. Ketika kita sama halnya ketika kamu berbarengan dengan orang yang tidak baik, akan kebawa kecipratan tidak baiknya. Makanya dalam bersikap, dalam berkumpul juga kita harus, ketika kita punya apa? Punya teman, punya sahabat, kita juga harus selektif, harus hati-hati. Yang harus kita barengin, pilih apakah dia orang baik, apakah dia orang saleh. Ketika orang baik, orang saleh, temenin, duduk satu majlis dengan beliau, duduk satu majlis dengan mereka-mereka yang saleh, yang baik. Kan pernah akan mengatakan dakwah Abdullah bin Al-Haddad kan, washab dawil marumi wal ilmi wal huda wajannib wala tashab hudita maniftatan. Tuh kan gitu ya. Nah, temanilah mereka-mereka yang baik, temanilah mereka-mereka yang rajin. Karena akan memberikan petunjuk. Wajannib wala tashab, ingat, jauhi dan jangan kau dekati mereka-mereka, ya, mereka-mereka yang ahli fitnah. Karena apa? Bahaya, akan menjadikan racun buat kita, ya. Karena akan menjadikan apa? Racun buat kita, akan nempel kepada kita. Makanya kita alhamdulillah di pondok pesantren kita dekat satu sama lain, teman dengan teman, harus solid, harus apa? Solid. Nah, teman sakit, perhatikan sama kita temannya, perhatikan sama kepala kamarnya, perhatikan sama kepala pondoknya, perhatikan sama apa? Pengurusnya. Karena apa? Karena kita hidup di pesantren adalah semuanya hamba-hamba yang menjadi pilihan Gusti Allah. Karena tidak semua orang bisa hidup di pesantren. Karena tidak semua orang bisa hidup di pesantren. Dan ketika orang itu mau kadang di pesantren, kadang orang tuanya tidak mendukung. Kalian orang tua mendukung, kamunya mau, dan Allah menetapkan kamu
di pesantren itu adalah suatu nikmat anugerah yang sangat besar yang diterima oleh kita. Maka sepatutnya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah kepada Allah. Karena apa kita harus cinta kepada malaikat-malaikatnya Allah? Kenapa kita harus cinta kepada rasul-rasulnya Allah? Kenapa kita harus cinta kepada nabi-nabinya Allah? Kenapa orang-orang yang saleh dari hamba-hambanya Allah? Karena apa? Karena Allah mencintai mereka. Karena Allah menyayangi. Makanya kita harus senang loh. Ya, di rumah tempelin tuh foto-foto ulama, foto-foto orang soleh. Kok di rumah ditempelinnya foto-foto artis yang membuka aurat? Ngapain itu? Apalagi yang apa? Yang membukakan aurat, rambutnya terurai. Ya, Masya Allah, sekwildanya kelihatan. Kalau sekwilda sekitar wilayah kelihatan boleh. Ya, harus apa? Harus hati-hati. Malaikat tidak akan masuk loh. Malaikat tidak akan masuk. Malaikat tidak akan masuk ke satu rumah. Seandainya di rumah itu ada kalem, ada anjing. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah ketika dalam rumah ada patung-patung. Nah, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau seandainya di dalam rumah itu banyak foto-foto yang membuka aurat. Ya. Ada lagi yang sangat berat. Itu Imam Al-Ghazali. Ketika hatinya kotor, ketika hatinya tidak ingat kepada Allah, ketika hatinya tidak mau dikir kepada Gusti Allah, ya malaikat itu tidak mau masuk. Nah, ngapain mau ngasih rahmat kepada orang yang kayak itu? Enggak. Makanya hati-hati kamu di rumah gambar, jangan nempel gambar-gambar yang enggak karuan lah. Tempelin gambar-gambar yang bagus. Ya, gambar para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, para habaib. Itu bid'ah, ya bid'ah, tapi bid'ahnya bukan bid'ah yang jelek lah. Bid'ahnya bid'ah yang baik. Kan bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dolalah. Belum juga dibagi, yang bid'ah itu dibagi berapa? 5. Bagi berapa? 5. Bagi 5 kan? Bid'ah apa? Bid'ah hasanah, bid'ah mubahah, bid'ah makruhah, bid'ah haramah, bid'ah apa lagi? Mandubah. Ya kita menempel-nempel foto-foto yaitu bid'ah mandubah, nggak apa-apa lah. Sunnah, ya, karena cinta kita cinta mahabbah kepada beliau-beliau. Masa kita nggak cinta ke orang soleh, nempelin orang soleh, betul nggak? Ya, kalau kita di dompet kita ada foto pacar kamu, ada nggak? Ada. Di buku tuh disimpan. Wah, pasti Fatih. Karena kita cinta. Gak mungkin kalau iyalah, kita ada ya. Mubah, apa-apa. Emang ada yang mubah? Ada yang mubah. Apa yang mubah? Dulu nggak ada gilingan padi. Ada nggak sekarang gilingan padi? Ada. Ya. Apalagi yang mubah? Bid'ah-bid'ah apa? Ya macam-macam banyak apa? Ya banyak lah. Yang mubah seperti kita. Naik apa tuh? Naik kendaraan. Emang ada tuh kayak motor? Motor apa? Supra. Ada Supra, ada NMAX, ada PCX, macam-macam kan? Ada. Tapi nggak naik itu kok. Nggak naik itu. Apa itu kok? Apa itu bid'ah? Maka tidak semua yang bid'ah itu dolalah. Allah banyak tuh yang mengatakan bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu dolalah. Setiap yang dolalah itu binar. Setiap yang dolalah yang kesasar itu binar. Tidak semua bid'ah itu dolalah. Paham nggak? Jadi kita pakai sendok emang tidak bid'ah makan? Bid'ah nggak? Itu kamu pakai peci hitam bid'ah nggak? Itu kamu pakai baju koko belang-belang bid'ah nggak? Sendal jepit bid'ah nggak? Pakai piring bid'ah nggak?
Semuanya bid'ah. Iyalah. Nah, tapi tidak semua bid'ah itu benar. Tidak semua bid'ah itu dolalah. Harus bisa memilah dan memilih. Makanya ziarah kubur bid'ah, baca selawat bid'ah. Nah, ngaji, ngaji ambek bisa, ambek ngerti. Ulah gampang nyalahkeun batur. Ulah kumaha? Ulah gampang nyalahkeun batur ari soranganna ahli bid'ah. Ahli bid'ah teh? Ahli bid'ah. Makanya kalau orang bid'ah sangat mudah membid'ah-bid'ahkan, berarti dia itu ngajinya belum pernah ngaji di pesantren. Ngajinya cuma ngaji kadang-kadang lewatnya lewat Google, embah Facebook, embah YouTube, embah WhatsApp. Akhirnya murobina wai. Makanya ngaji harus bener. Ngaji bener kan ada sanadnya kan, betul nggak? Kita ngaji ya, kita ngambil dari sanad dari guru-guru kita. Kita punya guru Ki Muhammad, kita punya guru Mbak Sanusi, kita punya guru Mbah Amin. Mbah Amin punya guru terus ke Mbah Khalil, terus ke Mbah Hasyim Asy'ari ya. Kita punya guru Pak Yai Gur, kita punya guru siapa? Pak Yai Gur, Mbah Udori. Mbah Udori punya guru lagi Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim punya guru lagi Mbah apa? Mbah Khalil Bangkalan, punya guru lagi Syekh Nawawi, terus nyambung ke Kanjeng Nabi. Coba kamu ngaji di Mbah YouTube guru nasaha. Nah, kamu ngaji di Facebook, siapa gurunya? Ya, kamu ngaji di mana? Via Google. Siapa? Coba kesana nyambungnya kemana? Nyambung gak ada nyambungnya. Paling oke, kamu berguru misalnya ke YouTube guruna uka jadi teka nyaho ada teh nyaho. Nah, berarti Saiful YouTube nyaho sah kan gitu ya. Makanya hati-hati ya. Kamu ngaji di pesantren, dan di pesantren juga harus hati-hati juga. Sekarang banyak pesantren-pesantren yang tidak seakidah, yang melarang ziarah kubur, yang mengkafir-kafirkan orang. Kalau tidak seakidah dengan dia kafir. Apa? Halal darahnya, boleh dibunuh, tak boleh itu. Hati-hati dengan pesantren ya. Yang kira-kira pesantren itu yang kita kira kita benar-benar memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sekira-kira kita bisa selamat. Ya, tidak ada kita harus mengkafir-kafirkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain, apa menuduh sesat orang lain, takfiri, menuduh kafir kepada orang lain. Tidak boleh. Kita mah orang yang ngaji, bersandar kepada ulama, yang luwes pemikirannya, yang betul-betul berpikir ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngaji itu banyak ngaji. Makanya di sini ngaji ada tingkatannya. Ngajinya pertama harus ngaji apa? Fikih. Harus ngaji apa? Akhlak dulu. Harus ngaji apa lagi? Jurmiyah Jawan dulu, baru masuk ke Jurmiyah. Harus ngaji Aqidatul Awam, harus ngaji Fathul Qadir, harus ngaji apa? Minhajul Qadim, harus ngaji Anbiya, harus ngaji apa lagi? Harus ngaji I'anatul Talibin, harus ngaji apa lagi? I'anatul Talibin, terus ngaji apa lagi? Bajuri, harus ngaji apa lagi? Harus ngaji Mahali, harus ngaji apa lagi? Abdul Wahab, harus ngaji apa lagi? Sulam Munawwarah. Ya, terus sampai apa? Harus ngaji hadisnya apa? Harus ngaji Sahih Bukhari. Nah, pakainya apa lagi? Mahali, Al-Mahali. Terus kesananya apa lagi setelah Bukhari? Harus ngaji apa? Ihya Ulumuddin. Setelah ngaji kitab Ihya Ulumuddin tamat, ya ngaji kawin. Ya, ngaji
ya terus udah. Nanti kan tinggal menunggu. Ilahi tawassalna billahi Muhammadin wa bi lima yurdi kana pada zaman kan ngenahan ke. Lamun ngaji geus tamat ya Yusuf duduk enak ente kalau ngaji udah tamat. Aing ngaji sumedut, nyawa sumedut. Kayak makan bolet setengah mateng. Ya makan bolet setengah mateng kan kalau kentutnya mau kan. Makanya kalau jadi santri ulah tanggung-tanggung, pasti ulah kawas jadi nanti, udah jadi sudah nanti. Jangan sampai jadi santri sumedut. Santri sumedut tapi seuleuh bae akhlak teu boga sombong mah heueuh. Itu ulah teh. Ya, bari ceuk naon sok bisa kabatur nyalah-nyalahkeun bae dewek asa bener ulah kitulah. Tong jadi ulah nurutan naon santri kacing calang. Aya kacing calang teh kumaha? Endog burung. Nya endog burung. Heeh, di dahar teungeuna dibucatkeun bau. Makanya kalau jadi santri jangan tanggung. Kemanaan teguna padahal makanan itu santri kacing calang alamatul buduki utawi kiro-kiro tetengere buduk. Iku salasun anak telu meningeunahun. Iku salasun anak telu paktul maing sehiji kesepen banyu. Duh. Ya, meningeunahun. Pas kita maca kitab ya bagian ijaulah teh makana bagian ijaulah hajari mah suruh teh ijaulah hajari wa ala ya jipa lan eta ora kenanai jip apa al mahalu karena mahal enggak naik jipnya mahal. Nah makanya harus ngaji itu tidak boleh mata kena jadi santri kacing. Apa dampaknya santri kacing calang? Gampang menyalahkan orang lain, tidak punya akhlak, sok bener sorangan, gampang menyalahkan orang lain, lamun dibenerkeun kuno kolot lain narima kalah kahewa. Nah eta teh kitu teh santri kacing calang atau santri sumeun. Ya, dan santri naon sumeun. Ai pasti tangi maman salat mayit aya rukuan. Aya sujud. Diomong kudu tukangan teh, Pak, kenapa Pak Ustad? Atuh kunaon salat mayit aya rukuan, aya sujudan. Ngajawab dampung eleh. Loba teuing dosana. Hati-hati ya, makanya ngaji itu harus betul-betul tamat pula tanggung bisik jadi santri kacing santri naon? Kacing calang. Ai endog kacing calang, ai mendog burung. Coba karunya nya ai endog ayam lamun teu bener disebutkeun burung. Coba ya, lamun bucak bau teu? Mata kade ulah ngabauan masyarakatnya. Sing naon? Sing tamat ngajina. Leuh sing tamat. Tah ingetkeun tah. Kira-kira sok haji di dia. Kira-kira dari mulai bikin aja Sapina Fatul Qorib, Minhajul Qawim, terus Fatul Wahab, terus Mahali, Bajuri, Anatul Tolibin, ya, terus Al-Mahali, Al-Bukhari, terus kadituna iya belum di takara kadituna awe. Jeung sakawina jeung si makanya harus semangat ya, semangat kan? Yang penting mengaji istiqomah. Perempuan santriwati, sing semangat ya. Kamu calon ibu pertiwi, calon ibu negara loh, harus bisa ngaji. Kenapa? Kalau ibu nak teu bisa ngaji ya anak kena teh bodoh, kena teh ya. Kata sing pinter atas dah. Siapa yang pinter? Pinter sama ngaji sama
sama, pegang tuh. Kalau perempuan paling enggaknya harus ngajepekin dulu. Sopina dihaji dulu, Hidayatul Sibyan dihaji dulu, Aqidatul Awam dihaji dulu, Jurmiyah dihaji dulu, ya, Fathul Qorib dihaji dulu, Takrib dihaji dulu, Minhajul Qawim dihaji dulu, Jurmiyahnya dihaji dulu, Sarafnya dihaji dulu, Alfiyahnya dihaji dulu. Baru kalau udah ngaji Alfiyah, udah ngaji apa? Fathul Qorib. Saya mau menghafal Al-Quran, silakan. Jangan sampai pekihnya ditinggalkan langsung nalal Al-Quran. Nantinya gimana? Enggak ngaji tajwid langsung ngaji nakal, langsung ngapalin Al-Quran. Ngapalin Al-Quran, baca Al-Quran aja belum bisa. Ya, nanti langsung ngapalin. Ngapalinnya di buku apa? Buku Latin. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti dua. Ya si Iin, masa ya si Iin. Ya, nanti harus siap ya perempuannya. Siaplah. Jadi apa? Jadi santriwati yang hafidho. Supaya apa? Supaya menyelamatkan keluarga dan bisa memakaikan mahkota kepada kedua orang. Tong jadi santriwati anu kaci talang. Bau komo diterima. Komo deui lamun jadi parab cocok dot kadek ulah. Atas dah. Tas sakit beja, mudah-mudahan sadayana diberi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengamalkan ilmu yang berbuah selamat dunia dan selamat akhirat. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Fil akhirati hasanah. Itu saja pertemuan sekarang. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.